Perkenalkan, nama saya Karen Sunandar dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa soal terkait statistik bisnis oleh dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM untuk syarat menempuh ujian tengah semester. Soal pertama, diketahui tabel merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Dicari nilai rata-rata, median, dan modus. Pembahasan soal pertama, sudah diketahui nilai intervalnya berapa. Ini harga sahamnya kisaran 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, dan 72 sampai 74. Frekuensi yang kita peroleh 5, 18, 42, 27, dan 8. Kita jumlahkan semuanya, sigma FI sama dengan 100. Nilai tengah atau XI kita memperoleh dari nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Sama dengan 61 ini yang 60 tambah 62 tambah 2 bagi 2 sama dengan 61, 64, 67, 70, 73. Lalu FI kali XI kita memperoleh dari frekuensi awal dikali XI nilai tengah. 5 kali 61 sama dengan 305. Terus selanjutnya ada 1152, 2814, 1890, dan 584. Frekuensi kumulatif setelah kita hitung ini kalau kolom yang awal kita tetap masukkan frekuensi yang awal jadi 5. Selanjutnya 5 tambah 18 jadi 23. 23 tambah 42 jadi 65, 65 tambah 27 jadi 92, dan 92 tambah 8 jadi 100. Kita jumlahkan FK-nya, total yang kita terima sigma FI kali XI sebesar 6.745. Karena tadi yang dicari adalah median, dan modus, yang pertama kita cari dulu nih, nilai rata-ratanya berapa sih? Rumusnya X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Jadi 6745 dikurang 100. Jadi dibagi 100 sama dengan 67,45. Median atau nilai tengah, letak ME sama dengan N bagi 2. Itu N-nya 100, lalu kita bagi 2 jadi 50. Rumus median sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK dibagi FI. Lalu dikali P. ME sama dengan 65,5. Karena tadi letak ME-nya 50 ya. Itu berarti di kisaran 65 karena kan 24 sampai kisaran 65 adanya di kolom ketiga di FK. Terus kita lihat di nilai harga sahamnya itu kan 66 sampai 68. Karena dia ada rumus 0,5 jadi 66 dikurang 0,5 jadi 65,5. Ditambah 50 kurang 23 kali 3 dibagi 42 jadinya 65,5 tambah 1,92 hasilnya 67,42. Untuk modus ini kita memperoleh D1 nya dia ada di 42 dikurang sebelum frekuensinya di atas itu 18 sama dengan 24. Kalau D2 frekuensi awal dikurang frekuensi setelahnya. Jadi 42 dikurang 27 sama dengan 15. Rumus modus sama dengan TB ditambah D1 bagi D1 ditambah D2 kali P. Jadi 65,5 ditambah 24 bagi 24 tambah 5 kali 3. 3 itu P-nya peroleh dari nilai kan kisaran 60, 61, dan 62 itu berarti kan jaraknya 3 angka ya. Jadi kita masukkan P-nya 3. MO 65,5 ditambah 1,84 hasilnya 67,34. Soal kedua, diketahui nilai ujian MK statistik bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa menyatakan dalam tabel tersebut. Lalu ditanya berapa sih nilai kuartil 3, D4, dan P30. Dan hitunglah range simpang rata-rata, variance, dan standar deviasi.
Kita mulai. Tadi kan sudah diketahui ya nilai intervalnya berapa, frekuensinya juga berapa. Kita tinggal cari dulu nih frekuensi kumulatifnya. Seperti awal, untuk kolom pertama tetap pakai frekuensi awal ya, 2 ditambah 5 jadi 7, 7 tambah 10 17, 17 tambah 11 28, 28 tambah 15 jadi 43, 43 tambah 4 47, 47 tambah 3 50. Letak kuartil ketiga sama dengan 3/4 bagi N. 3 kurang 3 bagi 4 kali N sama dengan 3 kali 50, 150 dibagi 4 sama dengan 37,5. Lalu kita hitung nih cara mendapatkan kuartil ketiga, yaitu TB tambah P 3/4 N dikurang FK dibagi frekuensi kuartil ketiga. 80,5 karena kan tadi dia udah diketahui ya letak Q3 nya di 43an ya, karena kan dia 37 ke atas, di 28 kan nggak mungkin, jadi di 43 frekuensi kumulatifnya. Nilainya di 81 kurang 0,5 jadi 80,5 ditambah 37,5 dikurang 28, kita pakai yang sebelum frekuensi kumulatif 28 ya, dibagi 15, itu kan di frekuensi awal, dikali 5 jadi 80,5 tambah 3,16 jadi kuartil ketiga hasilnya 83,66. Letak desil keempat itu sama dengan 4N dibagi 10 sama dengan 4 kali 50 dibagi 10 sama dengan 20. Rumus desil itu adalah D4 sama dengan TB tambah P I dikurang 10, berarti kan tadi 4 ya, berarti 4/10 N dikurang frekuensi desil keempat dikurang frekuensi kumulatif D4 dikurang frekuensi awal, jadinya 7,5. Dia kan masuknya ke 76 ya, dikurang 0,5 jadi 75,5 ditambah 20 dikurang 17, itu kan berarti sebelum dari frekuensi kumulatif ya, dikali 5 dibagi 43 frekuensi sesudahnya. Sudah, habis itu D4 7,5 ditambah 0,34 hasilnya desil keempat 75,84. Letak persentil 30 sama dengan 30/100 kali N sama dengan 30 kali 5 itu kan 150 dibagi 100 sama dengan 15 ya. Kita langsung masukin aja karena jadinya persentil 30 hasilnya 7,5, dia ada di 71 ya, dikurang 0,5 jadi 70,5 ditambah 15 kurang 7 kali 5 dibagi 11 jadinya 70,5 ditambah 7,5 ditambah 3,63 hasilnya persentil 30 di 74,13. Lalu kita cari range nih, kita akan cari nilai tengahnya dulu nih, 60 dikurang 65 dibagi 2 hasilnya 63 untuk nilai tengah XI nya. Lalu selanjutnya ada 68, 73, 78, 83, 88, 93. Kita lihat nih nilai yang paling besar yang mana, ini terdapat di nilai interval yang terakhir lah 93 XI nya. Terus yang paling terendah itu 63 di paling atas ya. Lalu kita kurangin aja range-nya, 93 kurang 63 hasilnya 30. Kalau simpang rata-rata itu atau SR, kita cari ini XI nya berapa, karena kan tadi udah tahu, tinggal masukin aja. Terus FI kali XI 63 kali 2 126, 5 kali 6 8 290, 10 kali 7 3 730, 11 kali 7 8 858, 15 kali 8 3 1245, 4 kali 8 8 352, 3 kali 9 3 272. Mutlak dari XI kurang X bar sama dengan ini, tinggal dibagi 2 aja sih, masukin aja langsung
Terus kita hitung X bar sama dengan sigma FI kali XI dikurang sigma FI sama dengan 3880 dibagi 50 sama dengan 77,6. SR nya 296,4 dikurang dibagi 50 sama dengan 5,928. Ini nilai variansnya kita sudah diketahui ya tadi ya. Ini tinggal hitung lagi aja, kalau FI XI kan tadi sama ya. Terus nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Terus kita tinggal carinya nilai mutlak XI kurang X bar itu dikuadratkan. Min 14,6 kuadratnya 213,16, lalu selanjutnya 92,16, 21,16, 0,16, 29,16 dan seterusnya. Frekuensi FI berarti awal dikali nilai mutlak XI dikurang X bar kuadrat. Jadinya hasilnya 426,16, 460,9, 211,6, 1,76 dan seterusnya. Varians itu kita cari dulu, kan tadi X bar udah tahu nih, 77,6, terus S kuadrat itu sama dengan 2,390 dibagi 50 jadi 47,8. Terus standar deviasinya simpang baku S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 47,8, hasilnya 6,91. Soal ketiga, berikut adalah data absensi karyawan PT Arta Kita Jakarta pada tahun 2021. Tabelnya sudah diketahui ya. Terus di sini juga diminta hitunglah jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentilnya. Serta hitunglah koefisien kecondongan atau kemencengan dan koefisien keruncingannya. Nilai intervalnya kan tadi tinggal masukkan saja dengan jumlah karyawan. Terus kita cari frekuensi kumulatifnya nih. Sama aja, kolom pertama dimasukkan ke frekuensi kumulatif 6 ditambah 10 16, 16 tambah 16 32, 32 tambah 11 43, 43 tambah 5 48, 48 tambah 2 50. Jarak kuartil, rumusnya ada QR sama dengan kuartil ketiga kurang kuartil 1. Terus ada QD sama dengan 1/2 dikali kuartil ketiga kurang kuartil 1. Letak kuartil pertama 1N dibagi 4 sama dengan 1 kali 50 dibagi 4 hasilnya 12,5. Letak Q2 2N dibagi 4 sama dengan 100 dibagi 4 25. Letak Q3 sama dengan 3N dibagi 4 hasilnya 150 bagi 4 37,5 ya. Terus kita langsung aja. Nilai kuartil LO tambah C dikali 1N/4 dikurang FK dibagi F. Kuartil ke-1 4,5 ditambah 3 dikali 12,5 dikurang 6/16 sama dengan 3. Kuartil ketiga 7,5 tambah 3 dikali 25 kurang 16 dikurang 32 sama dengan 8,34. Kuartil ketiga 10,5 ditambah 3 37,5 dikurang 6 bagi 11 hasilnya 14. Oke. Jangkauan antar kuartil itu ada QR sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan itu ada 37,5 dikurang 32 ya. Hasilnya 11. Simpangan kuartil atau deviasi kuartil itu ada QD sama dengan 1/2 dikurang dikali Q3 kurang Q1. Jadi 1/2 kali 37,5 kurang 12,5. Jadi 1 kali 25 bagi 2 hasilnya 12,5. Di tabel sudah kita tentukan ya, yang Q1-nya itu ada di kolom kedua, Q2 ada di kolom ketiga, Q ketiga ada di kolom ketiga. Pembahasan soal ketiga itu masih ada jangkauan persentil ya.
Ini kita udah tahu juga ya rumusnya. PI sama dengan TB ditambah 1/100 kali N dikurang FK dibagi F. Ya, frekuensi awal. Letak P10, tadi karena ini P10 persentil 10, jadi N-nya itu 10 ya, dibagi 100 dikali 50 tambah 1 hasilnya 5,1. Letak data P10 sama dengan 2 sampai 4. Nih, ini berarti yang di kolom pertama. Lalu P10 sama dengan 1,5 ditambah 1,5 ini berarti 2 dikurang 0,5 jadi 1,5 ya, ditambah 6. Terus dikali 5,1 bagi kurang 6 dibagi 100. Hasilnya 1,5 ditambah 6 kali 0,09 hasilnya 2,04 untuk persentil 10. Letak persentil 90 sama dengan 90/100 kali 50 tambah 1 hasilnya 45,9. Letak datanya sekitar di 14 sampai 16 ya, di interval hari absensinya. Terus kita langsung masukin aja. P90 sama dengan 13,5 ditambah 11 dikali 45,9 dikurang 43 dibagi 100 hasilnya 13,72. Koefisien kemencengan atau kecondongan, ini kita rumusnya Q1 kurang 2 2 kali Q2 ditambah Q1 sama dengan dibagi Q3 kurang Q1. Q3 nya tadi sudah ketahui 14 dikurang 2 kali 8,14 ditambah 3 dibagi 14 kurang 3 hasilnya 0,72 dibagi 11 jadi 0,065. Jadi tingkat kemiringan lebih besar dari 0 ya, maka bentuk distribusinya ini karena 0,065 jadi tingkat kemiringan lebih kecil gitu. Jadi dia ke negatif. Jadi ini saya ada salah. Terus koefisien kurtosis atau kemiringan. Rumusnya kuartil sama dengan 1/2 dikali 6 kuartil ketiga kurang kuartil ke-1 dibagi persentil 90 kurang persentil 10. Nah, jadinya 1/2 kali 14 kurang 3 dibagi 13,72 kurang 2,04 sama dengan 5 dikurang dibagi 11,68 hasilnya 0,42. Jadi untuk tingkat kemiringan kurtosisnya koefisien kurtosisnya lebih besar dari 0,263, maka distribusinya adalah leptokurtik. Oke. Ini ada soal juga yang keempat terakhir, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020. Komoditi A sampai E harganya itu yang 2019 ada 300, 350, 375, 400, 450. Kuantitasnya 45, 44, 50, 58, 60. Di 2019, 2020 harganya 325, 375, 400, 425, 475. Kuantitasnya 50, 52, 66, 60, 65. Hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 serta bagaimanakah tren atau kecenderungannya. Ini kita buat tabel dulu ya. Komoditi A sampai E baru kita jumlahkan. 2019 harganya tadi tinggal kita masukkan saja dengan harga dan kuantitas dari 2020. Untuk harga di 2019 kita kasih sebutnya dengan PO, kalau kuantitas QO. Terus di 2020 harga di PN, kuantitas QN. Kita cari nih PN dikali QN, ini jadinya 325 kali 45 jadi 14.625. Terus 375 kali 44 16.500, 400 kali 50 20.000, 425 kali 56 23.800 ya, 475 kali 60 28.500. Jumlahnya di PN kali
QO itu 79.625. Lalu sebelahnya kita bikin tabel juga, PO dikurang QO. Maksudnya ini dikali ya. 13.500 ini kita peroleh dari 300 kali 45, 13.500, 350 kali 45, 540, 375 dikali 50, hasilnya 18.750 perak. 400 kali 56, 22 kali 400, 400 kali 450 kali 60, 27.000. Totalnya untuk PO kali QO 97.050. Rumus indeks last payer, saya menggunakan last payers ya. IL sama dengan sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO kali 100 ya. Ini udah ketahui ya, 79.625 dibagi 97,50 dikali 100, hasilnya 82. Hasil perhitungan dengan menggunakan model indeks ini memperoleh angka indeks sebesar 82. Berarti mengalami sebuah penurunan dong. Tinggal dikurangin aja, 100% dikurang 82% berapa sih? Itu jadi hasilnya 18%. Dibandingkan harga-harga pada tahun 2019, maka bisa diketahui ya 2020 mengalami penurunan dari 5 komoditi seperti itu. Oke, sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang detail atau yang salah-salah kata. Dan terima kasih.